Pernah nggak sih ngerasa sibuk terus-terusan tapi kok kayaknya nggak ada hasil yang berarti? Nah, di sini kita bakal coba bongkar gimana caranya merancang hidup di mana kita yang pegang kendali atas waktu kita, bukan sebaliknya. Kita semua pasti pernah deh ngerasain ini ya kan? Rasanya tuh kewalahan, seolah-olah waktu nggak pernah cukup. Tapi gimana kalau ternyata masalahnya bukan soal waktu, tapi soal fokus kita? Kutipan ini benar-benar nusuk langsung ke inti masalah kita di zaman sekarang. Oke, yang ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut penelitian dari Dr. Gloria Mark, rentang perhatian kita pas lagi liatin layar itu sekarang cuma 47 detik. Bayangin, nggak nyampe 1 menit pikiran kita udah loncat kemana-mana. Ya pantas aja kita ngerasa buyar dan sibuk terus kan? Terus kenapa sih kita gampang banget teralihkan? Ternyata kita tuh kayak kejebak dalam perangkap yang punya beberapa pilar. Ada yang namanya ekonomi perhatian. Ini sengaja banget ngerancang aplikasi biar kita ketagihan. Terus ada budaya hashtag rise and grind yang salah kaprah yang seolah-olah nganggep sibuk itu keren. Tambahin lagi FOMO, rasa takut ketinggalan yang bikin cemas, plus pusing karena kebanyakan pilihan, lengkap deh penderitaan kita. Jadi intinya, tuh bukan berarti kita harus berhenti sibuk sama sekali. Bukan itu. Tujuannya adalah jadi sibuk ngerjain hal yang tepat. Hal-hal yang emang beneran berarti buat kita. Nah, pertanyaan besarnya, gimana caranya kita tahu mana yang penting dan mana yang enggak? Coba deh, kita lakuin latihan simpel ini. Ambil kertas, tulis semua aktivitas Anda dalam sebulan. Terus, bagi jadi 2 kolom. Mana yang harus dilakukan, contohnya bayar tagihan, dan mana yang ingin dilakukan, kayak baca buku. Latihan ini, dijamin bakal bikin Anda melek. Langsung kelihatan mana yang cuma nyedot energi, mana yang beneran ngisi energi Anda. Nah, ini dia kuncinya. Dari daftar tadi, coba cari tugas-tugas yang harus Anda lakuin, tapi sebenarnya Anda nggak suka ngerjainnya. Itulah target yang paling pas buat diotomatisasi. Biarin aja sistem yang kerja. Jadi waktu dan pikiran kita bisa bebas buat hal lain yang lebih penting. Biar gampang, bayangin aja kayak termostat di rumah. Kalau pakai yang manual, kita harus atur terus suhunya kan? Repot. Tapi kalau pakai termostat yang cerdas, dia bisa belajar sendiri dan kerja otomatis. Nah, itulah inti dari otomatisasi. Menghemat waktu dan energi tanpa perlu kita pikirin lagi. Logika yang sama bisa banget kita pakai buat urusan keuangan. Coba deh atur pembayaran tagihan otomatis. Gampang kok. Ini bisa nyelangin stres mikirin tanggal jatuh tempo, nggak bakal kena denda lagi, dan bisa hemat waktu berjam-jam loh dalam setahun. Waktu yang tadinya buat ngurusin tagihan, sekarang bisa dipakai buat hal-hal yang Anda suka. Dan ini nggak cuma soal duit loh, buat kesehatan juga bisa banget. Kunci dari konsisten itu ya otomatisasi. Coba deh jadwalin olahraga di kalender Anda. Anggap aja kayak meeting penting yang nggak bisa diganggu-gugat. Atau pakai pelacak kebugaran yang otomatis ngerekam progres kita. Langganan vitamin bulanan biar nggak lupa beli. Sistem-sistem kecil kayak gini yang bisa ngubah niat pengen sehat jadi kebiasaan beneran. Nah, inilah inti dari hidup dengan desain. Ini bukan soal jadi males-malesan ya, tapi soal jadi lebih cerdas. Kita pakai sistem buat ngelindungin aset kita yang paling berharga, waktu. Jadi kita membangun sistem yang bekerja untuk kita, bukan malah kita yang jadi budak sistem. Oke, terus gimana mulainya? Gampang. Anggap aja ini sistem operasi baru buat hidup kita. Tiap hari, coba deh mulai dengan rencana yang jelas dan tutup hari dengan refleksi singkat. Sebulan sekali, lihat lagi tujuan-tujuan besar Anda. Udah sampai mana progresnya. Dan yang paling penting, selalu cari celah. Apalagi ya yang bisa diotomatisasi, jadikan itu kebiasaan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu tantangan. Coba pikirin deh, satu aja tugas kecil yang bisa Anda otomatiskan minggu ini. Apa ya? Mungkin langganan kopi biar nggak usah beli tiap hari, atau aktifin satu pembayaran tagihan otomatis. Kelihatannya sepele, tapi langkah kecil itu bisa ngasih kita hadiah yang paling mahal. Beberapa menit waktu ekstra buat ngelakuin sesuatu yang bener-bener Anda cintai.